Shalom aleihim besem Yeshua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Saya mendapat pertanyaan, ya tentu saja harus saya jawab ya. Tetapi bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Begini pertanyaannya. YW 4 bulan, MKC 10 tahun, adilkah? YW cuman dituntut 4 bulan, MKC dituntut 10 tahun. Adilkah? Jawaban saya adil banget, malah kurang adil, Pak. Serius Pak ATD, betul. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyatakan bahwa mungkin di forum ini kita itu harus ngerti ya. Harus ngerti ya bahwa sorry ya, MKC itu bukan orang Kristen, Pak. Ya, siapa bisa bantah hubungin saya. MKC itu bukan orang Kristen. Dia orang Nasrani, Pak. Nasrani yang mengimani Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, sama sekali tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Makanya disebut Nasrani di dalam Kisah 24 ayat 5. Sedangkan Kristen ini, Pak, harus mutlak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, oke. YW ya. Anggaplah YW ini kan tadinya jadi mu'alaf ya. Anggaplah ya toh, dia itu menjelek-jelekan umat Kristen. Apa yang dia jelek-jelekan berdasar apa? Berdasar kitab dia. Catat baik-baik. YW anggap sajalah ya, menjelek-jelekan orang Kristen berdasar kitab dia. Sedikitlah pakai Alkitab. Ya kan dia sekarang sudah tidak jadi Kristen. Jadi menurut kitab dia, Yesus itu begini. Ya silahkan, itu kan menurut kitab beliau. Makanya ya, ketika ini malah saya duga mestinya bebas ya YW ini. Karena menurut saya sedikit sekali dia itu menyinggung-nyinggung Alkitab, sedikit sekali. Ya, jadi misalnya dia, maaf kata ini ya, dia memahami Yesus itu cuman begini, cuman begitu, kan menurut versi kitab beliau. Ya nggak apa-apa. Itu bukan menghina Kristen, bukan. Paham? Dan saya mau kasih tahu, MKC sendiri bukan orang Kristen, dia Nasrani. Supaya semua tahu ya bedanya Nasrani sama Kristen. Ini ayat Alkitab loh ya. Kisah 24 ayat 5, Nasrani ini percaya Yesus dari Nazaret, masih sujud doa pada Bapa. Maka Allahnya Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal. Sedangkan Kristen ada di Kisah 11 ayat 26 dan ada 5 ayat yang lain. Kristen ini mutlak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang benar. Itu baru Kristen. Perhatikan MKC. Ya, MKC apa? Menjelek-jelekkan umat muslim berdasar kitabnya muslim. Ayo salah pakai banget. Lah kamu ini kan nafsir doang. Perhatikan, di umat muslim ada berapa kiai, ada berapa buya, ada berapa ulama, kitabnya sama. Ya, lalu yang dibaca oleh MKC juga kitabnya sama. Itu semua buya, semua ulama nggak kayak gitu pemahamannya. Artinya apa? Artinya MKC menafsir kitabnya orang. Padahal katanya dia sudah jadi Kristen, padahal Nasrani. Kenapa MKC ini menjelek-jelekan agama lain, kok memakai kitabnya agama lain? Tak kasih tahu Pak ya. Kalau MKC ini paham Alkitab seperti saya paham Alkitab, tak kasih tahu Pak. Di Alkitab tidak ada ayat yang bisa menjelekkan keyakinan lain. Tidak ada. Maka MKC ini tidak belajar Alkitab. Ya
dia baru beberapa hari ditangkap sama satu sinode itu, makanya sinodenya mesti dihukum Pak ini Pak. Mesti dihukum ini Pak. Yang meng-hire MKC itu loh Pak. Ya. Yang sekarang masih hahaha itu Pak orangnya itu Pak. Ya. Dia mesti dihukum berat. MKC yang nggak tahu apa-apa, belum belajar Alkitab Pak. Modalnya kan dia dari keyakinan Muslim. Jadi dia coba jelekkan Muslim berdasar kitabnya orang Muslim sendiri. Ini kan jahat banget dan salah banget Pak. Makanya saya menduga tadinya mestinya YW itu bebas, MKC 15 tahun. Kenapa? YW anggaplah menjelekkan umat Kristen kan berdasar kitab dia. Kitab beliau. Sedangkan MKC menjelekkan umat Muslim berdasar kitabnya orang Muslim. Sementara ada ribuan ulama, ada ribuan buya, ahli-ahli kitab, pengertiannya nggak kayak kamu MKC. Ngerti? Jadi kamu itu termasuk golongan yang menafsirkan kitabnya orang. Tak kasih tahu? Karena apa? Karena kamu tidak paham Alkitab. Ya. Henry Tandianta, ya, paham Alkitab. Ternyata di Alkitab tidak pernah ada ya toh, ayat yang suruh jelekin orang lain, nggak ada. Karena sadar ya toh, karena sadar tidak ada, maka saya ya nggak mau. Tapi kalau ada orang nanya bisa jawab, nggak bisa, tak jawab pakai Alkitab. Kan saya orang Kristen. MKC yang ngaku Kristen karena tidak paham Alkitab, lalu disponsori oleh dalangnya ini Pak. Makanya saya bilang dalangnya harus dihukum berat Pak. Dalangnya ini ya, lalu menjelek-jelekan umat Muslim memakai kitabnya orang Muslim. Ini salah besar Pak. Saya sih tadinya menduga YW bebas, MKC 15 tahun. Ya. Ya misalnya YW itu jelek-jelekin orang lain, itu kan berdasar kitab dia. Silahkan. Ya toh, menurut kitab dia Yesus itu cuman begini Pak, cuman begini Pak, cuman begini Pak. Silahkan. Kan itu menurut kitab dia. Ya. Ya kalau sekali-sekali nyomot Alkitab, sebentar kita bisa counter ya. Oh, counter ya. Makanya YW nggak berani. Jadi kalau toh YW itu khotbahnya keras tentang anggap aja lah ya dalam tanda petik apa kok sepertinya kok gitu ke orang Kristen, itu kan berdasar kitab dia. Kebalikannya MKC salah besarmu di situ. Kamu menjelek-jelekan umat Muslim pakai kitabnya mereka. Ayo paling salah itu. Jadi komen saya begitu, pendapat saya begitu ya. YW 4 bulan, MKC 10 tahun, adil atau tidak? Adil banget. Bahkan malah kurang adil. Ya. Dugaan saya mestinya YW itu bebas, MKC 15 tahun. Dan dalangnya Pak, seberat-beratnya. Itu baru adil. Siapa dalangnya? Semua sudah tahu. MKC ini tadinya anak kemarin sore nggak ngerti apa-apa, dikasih panggung oleh sinode, oleh gereja itu. Lalu timbul apa? Timbul kepercayaan diri luar biasa, semua tepuk tangan. Gitu. Ya di mimbar itu MKC jelek-jelekin umat Muslim. Lalu di sana kamu ke daerah, sana kamu ke sana, di sana dielu-elukan, wah, disambut luar biasa. Makin menjadi-jadi ini MKC ini. Clear? Saya Pendeta Henry Tandianta berpendapat seperti itu ya. YW 4 bulan, mungkin nanti ini potong-potong 2 bulan bebas ya. Lalu MKC 10 tahun, ya adil nggak? Mestinya sih kurang ya. Serius Pak, ya saya ingin mengatakan kepada semua yang pemirsa, MKC itu bukan orang Kristen Pak. Dia salah satu sekte, di Alkitab ditulis sekte loh. Sekte Nasrani, baca Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Nasrani itu sekte Pak, disebut sekte. Sekte itu kan sama saja dengan bidat, sesat gitu. Allahnya adalah Tritunggal. Allah itu pribadi bukan roh, dan Allah tidak pernah Yesus Kristus. Tritunggal selalu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi Tritunggal itu menolak yang namanya Roma 16 ayat 27, 1 Yohanes 5 ayat 20. Tritunggal yang disembah sebagai Allah ini tidak pernah ada di Alkitab. Jadi dia bukan orang Kristen, bukan. Udah ditulis gitu kok, Nasrani sesat, Nasrani sekte. Semua pendengar harap tahu ya.
Jadi seorang Nasrani sekte yang bukan Kristen, ya, mengobok-obok menjelek-jelekan keyakinan lain, dalam hal ini Muslim, memakai kitabnya orang Muslim. Wah, ini kan salah besar banget, Pak. Salah besar pakai banget, tak kasih tahu. Sebaliknya Ustadz YW, oke, Ustadz YW kadang-kadang wah ngomongnya keras terhadap kekristenan, tapi kan pakai kitabnya dia. Menurut kami, menurut kitab kami begini-begini. Ya silahkan, wong itu menurut kitab Anda. Salahnya MKC adalah ngobok-ngobok keyakinan sana menurut kitabnya mereka. Sebab MKC belum belajar Alkitab, baru anak kemarin sore. Anak kemarin sore tobat, dikasih panggung sama oleh gereja tertentu ini. Dalangnya ini, mestinya dalangnya dihukum berat. Mestinya begitu. Ya, Pak Hakim dan Pak Jaksa, ini salah satu jawaban saya. Dan semua jawaban saya ini Anda pikir coba. Ini benar ini, Pendeta Henry Tandianta ini benar ini. Ya, bayangin Pak, keyakinan diobok-obok pakai kitabnya pemilik keyakinan oleh orang lain. Padahal di keyakinan Muslim ada banyak kiai, banyak ulama, banyak buya yang pengertiannya nggak kayak kamu MKC. Sama-sama baca kitab tapi nggak kayak kamu. Kamu kan menafsir-nafsir. Jadi MKC itu menafsir yes. Ngerti? Dan semua ulama sudah tahu kok. Betul Pak, MKC ini cuma nafsir Pak. Kami juga baca kitabnya. Sama kata ulama, kata kiai, kata para buya. Kami juga membaca kitab yang sama, tapi mengartikannya nggak kayak MKC. Ngerti? Itu jawaban saya. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, ambil benang merahnya ya jawaban saya ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman bisa? Bisa. Jangan saling menjelekan ya, jangan saling menghujat, jangan saling mencaci maki. Kita saling menghormati. Ciamik ya. Ciamik. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Yesus jidu deminggi ansin. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.